Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Adian Firdausi Mustafa, yang akan membahas terkait dengan materi akuntansi keuangan menengah 1. Pada pertemuan pertama ini, yang kita bahas yaitu terkait dengan konsep dasar akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Sebagaimana kita tahu, yang disebut dengan akuntansi keuangan, itu merupakan suatu sistem yang dengan input itu berupa data ataupun informasi, dan output itu berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna, baik itu pengguna internal maupun pengguna eksternal dari suatu entitas. Dari segi fungsinya, akuntansi itu merupakan suatu aktivitas penyedia jasa. Jadi, dengan adanya akuntansi, itu bisa memberikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan di sini siapa? Yaitu stakeholder. Stakeholder itu memerlukan informasi akuntansi itu bisa untuk membantu dalam membuat keputusan ekonomi yang menyangkut dari entitas tersebut. Yang kedua, akuntansi itu berfungsi sebagai suatu sistem informasi. Jadi, akuntansi itu melakukan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan perusahaan yang kemudian dengan menggunakan dari data keuangan tadi itu dikomunikasikan kepada stakeholder agar dapat dipakai dalam pengambilan keputusan yang menyangkut perusahaan. Dan yang ketiga, akuntansi itu merupakan suatu kegiatan deskriptif analisis. Jadi, akuntansi itu mengidentifikasikan berbagai transaksi ekonomi dalam suatu perusahaan. Jadi, tahap-tahap dalam transaksi ekonomi, sebagaimana kita tahu itu ada pengukuran, ada pencatatan, penggolongan, dan peringkasan. Dari 4 tahap tersebut, itu hanya informasi yang relevan dan yang saling ada keterkaitan itu bisa memberikan secara layak tentang keadaan keuangan suatu entitas. Dan dari hasil usaha perusahaan yang semua itu akan diintegrasikan dan disajikan dalam laporan keuangan. Bagaimana ruang lingkup akuntansi tersebut? Jadi, akuntansi itu dibedakan dari akuntansi keuangan atau financial accounting, ada akuntansi manajemen, akuntansi pemerintah maupun akuntansi perpajakan. Yang pertama terkait dengan akuntansi kan menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Jadi dari informasi keuangan yang dihasilkan oleh suatu proses akuntansi itu disebut dengan laporan keuangan. Maka dari segi bidang akuntansinya dilihat dari penggunanya, pengguna informasi tersebut, akuntansi itu dibedakan jadi 2 di sini, ada akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Jadi bidang akuntansi yang membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang difungsikan untuk keperluan eksternal perusahaan itu akuntansi keuangan. Jadi fokusnya itu pengembangan pada komunikasi informasi keuangan kepada pemakai eksternalnya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen itu fokusnya pada akuntansi untuk tujuan internal. Dan di sini untuk keterkaitannya itu hanya untuk pemakai internal, pemakai dalam perusahaan saja. Sedangkan kedua bidang akuntansi ini itu merupakan bidang utama dalam akuntansi. Akuntansi manajemen itu orientasinya pada pemberian informasi untuk manajemen, terutama dalam hal ada pengendalian maupun perencanaan. Sedangkan informasi yang dihasilkan itu seragam sesuai dengan kebutuhan manajemen yang difungsikan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan untuk laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu fungsinya untuk pengguna, terutama untuk pengguna eksternal. Jadi di sini untuk akuntansi eksternal itu lebih kompleks, maka untuk pembuatan laporannya itu didasarkan pada standar akuntansi keuangan. Sedangkan yang ketiga itu akuntansi pemerintahan. Dan yang keempat yaitu untuk akuntansi perpajakan, taxation accounting. Karena dari stakeholder, pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan itu ada yang namanya pihak internal. Pihak internal itu yaitu manajemen internal perusahaan. Itu siapa sih?
yaitu pihak yang mempunyai kendali terhadap sistem akuntansi, sehingga dari pihak internal itu bisa menentukan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana informasi itu dilaporkan. Sedangkan yang kedua yaitu pihak eksternal. Pihak eksternal itu siapa? Pertama ada kreditur. Kreditur itu siapa? Itu pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan profitabilitas dan juga bagaimana stabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan apakah kita akan meminjam uang. Meminjam uangnya kepada siapa? Kepada kreditur. Jadi bagaimana profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan itu merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh seorang kreditur. Dan yang ketiga itu yaitu investornya. Investor itu siapa? Pemegang saham. Jadi sini merupakan investor yang potensial. Jadi untuk investor itu memerlukan informasi keuangan itu terkait dengan bagaimana keamanan atau profitabilitas dari investasi mereka. Apakah dana yang dimasukkan dalam suatu entitas itu akan menguntungkan atau tidak, akan kembali atau tidak. Itu merupakan tujuan dari investor itu memerlukan laporan keuangan dari suatu entitas. Selanjutnya, jenis laporan keuangan dan pemakainya. Jadi pemakai laporan keuangan itu kan ada pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal maupun pihak eksternal itu memerlukan laporan keuangan. Laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal itu ada yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan dan juga ada laporan lainnya. Untuk yang kelompok pertama di sini itu ada yang namanya laporan neraca, laporan posisi keuangan atau dikenal dengan neraca. Jadi laporan tentang bagaimana posisi keuangan perusahaan itu terdiri dari harta, hutang, dan juga modal dalam suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua yaitu terkait dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu merupakan laporan hasil usaha perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya terdiri dari penghasilan, dari penjualan utama ataupun penjualan sampingan atau merupakan pos-pos luar biasa dan juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk bisa mendapatkan penghasilan tersebut. Itu masuk dalam laporan laba rugi. Sedangkan yang ketiga, di sini ada laporan posisi keuangan. Untuk laporan posisi keuangan, itu merupakan suatu laporan tentang bagaimana arus kas atau arus dana yang diartikan sebagai modal kerja dan juga penggunaan dana tersebut selama jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk laporan keuangan kelompok di sini kelompok kedua ini itu merupakan laporan laba ditahan. Itu adalah laporan tentang perubahan modal selama jangka waktu tertentu yang meliputi bagaimana saldo awal, perubahan modal, dan juga bagaimana saldo akhir dalam suatu entitas. Sedangkan untuk standar akuntansi keuangan itu dengan adanya standar akuntansi keuangan, maka bisa menciptakan bagaimana metode yang seragam untuk bisa menyajikan informasi. Sebagaimana kita tahu, untuk informasi yang dihasilkan oleh entitas, informasi keuangannya yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu kan digunakan oleh pihak eksternal. Pihak eksternal itu mempunyai background yang beragam. Jadi untuk bisa menyamakan persepsi dari pengguna internal maupun eksternal itu perlu adanya namanya standar akuntansi. Jadi laporan keuangan dari berbagai perusahaan itu yang berbeda itu dapat dibandingkan dengan lebih mudah itu dengan standar akuntansi. Jadi berisi kumpulan standar, konsep, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan maupun praktek yang dipilih dan dianggap berterima umum, maka disebut dengan General Accepted Accounting Principle. Jadi ada 4 organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama ada Securities and Exchange Commission (SEC). Jadi dengan adanya pendirian SEC ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan dan standarisasi dari informasi keuangan yang disajikan kepada pemegang saham. Jadi perusahaan penerbit sekuritas yang diperdagangkan pada bursa saham itu harus melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC. Jadi untuk SEC ini berkuasa dalam menentukan praktek dan standar akuntansi mana
yang akan dipakai oleh perusahaan yang berada di bawah juridiksinya. Jadi saat didirikannya SEC di sini, SEC itu belum ada kelompok yang bisa menerbitkan standar akuntansi. Jadi SEC itu telah mendorong pendirian badan penetapan standar akuntansi dari pihak swasta. Kenapa? Karena pihak swasta itu dianggap lebih bisa dan lebih baik dalam membentuk standar akuntansi. Dan dengan adanya SEC itu akan berimbas terhadap munculnya standar akuntansi yang secara umum terbentuk oleh pihak swasta, yaitu ada yang namanya AICPA dan juga FASB. Selanjutnya untuk SEC ini bergantung pada FASB dalam penetapan standar akuntansi. Jadi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek itu wajib menyampaikan laporan keuangannya kepada SEC. Maka akibatnya, jika SEC itu merasa bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan itu ada sesuatu yang menyimpang, maka tindakan yang dilakukan oleh SEC itu akan mengirimkan surat kepada perusahaan pembuat laporan keuangan tersebut. Apabila tidak segera diatasi oleh perusahaan yang bersangkutan, maka SEC akan menurunkan surat perintah penghentiannya dari suatu entitas. Jadi dampaknya apa? Kalau ada surat penghentian dari SEC, maka akan berdampak pada perusahaan itu akan dilarang atau menerbitkan atau memperdagangkan sekuritas di bursa. Dan juga kalau misalkan itu ketahuan melanggar hukum, maka dapat diajukan tuntutan terhadap perusahaan tersebut. Yang kedua ada AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Jadi AICPA ini itu merupakan organisasi profesi yang tarafnya nasional dari Certified Public Accountant. Jadi AICPA ini yang kedua ini mempunyai peran penting dalam pengembangan GAAP. Ada beberapa komite dan juga dewan yang dibentuk sejak berdirinya AICPA. Di sini dari beberapa dewan tadi memberi kontribusi terhadap upaya, antara lain ada CAP, Committee of Accounting Procedure, ada Accounting Principle Board. Jadi awalnya di sini, awal mula dirinya AICPA itu dengan adanya sponsor, ada dorongan dari SEC untuk bisa membentuk CAP. Nah, di sini menangani berbagai masalah akuntansi yang terjadi di antara rentang tahun 1939 sampai 1959. Komite ini mengeluarkan 51 buletin yang dikenal dengan Accounting Research Bulletin. Selanjutnya ada yang namanya FASB, Financial Accounting Standard Board. Dari FASB itu, dari White Committee itu berhasil membentuk 3 organisasi. Ada FASB, ada Financial Accounting Standard Foundation, Financial Accounting Foundation, ada Financial Accounting Standard Advisory Council atau FASA. Masing-masing tugasnya, kalau FAF, Financial Accounting Foundation, itu menentukan anggota FASB dan GASB, serta mendanai kegiatan yang dilakukan oleh FASB maupun FASAC. Sedangkan untuk FASB sendiri, itu merupakan organisasi utama di antara ketiga organisasi yang didirikan oleh White Committee tadi. Untuk FASB itu dalam pendiriannya mempunyai misi untuk bisa membentuk serta memperbaiki standar akuntansi yang ada, dan juga untuk pelaporan keuangan dalam rangka melakukan pembimbingan dan pendidikan publik, misalkan terkait dengan entitas, auditor maupun pihak yang memakai laporan keuangan. Jadi yang ketiga, FASB ini itu membentuk standar keuangan yang namanya GAAP. Ada 3 jenis ketetapan yang dikeluarkan oleh FASB, yaitu pertama ada standar dan interpretasi, yaitu standar yang merupakan pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh badan-badan yang mempunyai otoritas. Jadi interpretasi ini dibuat untuk bisa memodifikasi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Financial Accounting Concept, konsep dari akuntansi keuangan.
Yang ketiga ada technical bulletin. Jadi FASB itu menerima permintaan dari berbagai sumber sebagai pedoman untuk mengimplementasikan standar atau interpretasi atau disebut dengan APB opinions. Yang keempat ada GASB, Government Accounting Standard Board. Jadi selain FASB maupun FASAC di tahun 1984 itu terbentuklah GASB. Kenapa ada GASB? Itu karena laporan keuangannya dibuat oleh pemerintah daerah atau lokal itu tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh swasta. Jadi pembentukan dan perbaikan standar akuntansi keuangan bagi pemerintah lokal maupun pemerintah negara bagian di Amerika Serikat itu merupakan tujuan pembentukan organisasi ini. Jadi intinya kalau FASB itu untuk organisasi yang sifatnya profit oriented, tetapi kalau GASB itu untuk government, untuk sektor pemerintahan. Untuk struktur organisasi, kalau GASB itu serupa dengan struktur organisasi sebelumnya, yaitu untuk FASB. Kalau GASB itu strukturnya cukup sederhana, itu ada Dewan Penasehat yang dikenal dengan GASA, Government Accounting Standard Advisory Council. Itu dibantu oleh beberapa staf teknis dalam kegiatannya. Jadi untuk organisasi yang penting dalam pelaporan keuangan itu ada SEC maupun AICPA. SEC ini untuk tugas utamanya untuk mengatur penawaran maupun perdagangan efek perusahaan pada masyarakat. Yang kedua AICPA itu American Institute of Certified Public Accounting, itu organisasi profesional dari para akuntan publik yang tersertifikasi. Organisasi Profesi Akuntansi di Indonesia. Jadi IAI itu didirikan di 23 Desember 1957. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk mempertinggi mutu pekerjaan akuntan dan juga mutu informasi dan juga elemen laporan keuangan. Oke, terkait dengan kerangka teori akuntansi. Jadi yang namanya kerangka konseptual itu kan merupakan sistem koheren yang menghubungkan antara tujuan dasar yang dapat mendukung pencapaian standar yang konsisten dan juga bisa menjelaskan dari sifat, fungsi maupun batasan akuntansi keuangan dan juga statement keuangan. Maka kerangka konseptual ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana dari kerangka itu dikembangkan. Untuk kerangka konseptual akuntansi ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ada tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, dan ada tingkatan yang level ketiga. Untuk tingkatan pertama, seperti yang disampaikan sebelumnya, itu ada tujuan dasar. Jadi untuk tujuan dasar ini, tujuan pokok akuntansi itu mengidentifikasi dari tujuan serta sasaran akuntansi. Jadi untuk standar akuntansi itu seharusnya bisa dikembangkan sesuai dengan kerangka kerja konseptualnya, sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat. Untuk yang tingkatan kedua, itu ada konsep fundamental dan juga ada elemen dari laporan keuangan. Untuk karakteristik mutu informasi atau konsep fundamentalnya, ini ada karakteristik atau relevansi dan reliabilitasnya itu merupakan daya kualitas primer. Akan kita lihat di sini, ini kan itu ada yang primary kualitas dan juga ada secondary kualitas. Jadi relevansi dan keandalan itu merupakan 2 kualitas primer. Untuk komparabilitas atau banding dan konsistensi itu merupakan secondary kualitas. Jadi untuk informasi akuntansi itu harus bisa membuat dari perbedaan pada sebuah keputusan yang diambil untuk suatu perusahaan agar keputusan itu bisa relevan. Informasi itu dianggap tidak relevan jika informasi itu tidak mampu mempengaruhi keputusan. Jadi informasi yang relevan itu jelas nantinya akan membantu dalam pembuatan prediksi mengenai hasil akhir kejadian masa lalu, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi informasi itu dikatakan relevan jika ada predictive value, ada nilai prediksinya, dan juga ada feedback value, ada nilai umpan baliknya.
dan juga ketepatan waktu dalam penyampaian atau ada timelines-nya. Sedangkan untuk yang kedua ada keandalan. Keandalan informasi akuntansi itu dapat dikatakan handal, dapat dipercaya. Itu jika bisa diverifikasi kebenarannya. Jadi disajikannya itu secara tepat. Jadi tidak terjadi kesalahan dan juga tidak terjadi bias. Ini kan harus jujur, netral, daya uji, tidak mengandung bias. Jadi reliabilitas itu diperlukan oleh orang yang sibuk, yang tidak memiliki waktu santai, tidak mempunyai keahlian untuk melakukan evaluasi isi faktual dari suatu informasi. Maka dari segi daya ujinya itu dapat ditunjukkan. Jadi ketika orang yang melakukan pengukuran independen itu bisa menggunakan metode pengukuran yang sama, sehingga bisa mendapatkan hasil atau kesimpulan yang sama. Sedangkan untuk ketepatan dari penyajian ini itu bisa mengandung arti bahwa ada penjelasan yang terdapat dalam laporan keuangan. Jadi dari penjelasan itu bisa mewakili yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu entitas. Kalau ada unsur netral di sini, bahwa informasi itu tidak hanya difokuskan pada satu pemakai saja, tetapi untuk semua pemakai tertentu. Jadi informasi yang disajikan itu secara faktual, benar dan tidak keliru. Berarti ini semua orang itu bisa membaca dengan benar. Sedangkan untuk yang kedua yaitu secondary kualitas sekunder. Itu ada daya banding maupun konsisten. Informasi mengenai sebuah perusahaan itu harusnya kan bisa berguna jika bisa dibandingkan dengan informasi yang sama pada perusahaan lain. Jadi ada komparabilitasnya dan juga informasi yang mirip dari perusahaan yang sama dari periode yang berbeda. Apabila itu perusahaan itu menggunakan perilaku akuntansi yang sama atau kejadian dari transaksi yang sama, berarti perusahaan itu bisa dikatakan konsisten dalam mengaplikasikan laporan keuangannya. Sedangkan untuk elemen laporan keuangan sendiri, itu ada aset, ada hutang, ekuitas atau modal, investment by owner, pendapatan, ada biaya, ada laba atau rugi. Untuk tingkatan yang ketiga, itu konsep untuk pengakuan dan pengukurannya. Itu seperti kita lihat sebelumnya tadi, untuk konsep pengakuan ada asumsi, ada prinsip maupun kendala. Asumsinya di sini ada entitas bisnis entity, yaitu entitas ekonomi itu merupakan asumsi bahwa dari suatu aktivitas perusahaan di bisnis itu bisa dilakukan pemisahan. Jadi ada pembedaan antara harta kekayaan pribadi maupun harta kekayaan perusahaan. Jadi berdasarkan asumsi yang pertama di sini, kekayaan pribadi yang dimiliki pengelola perusahaan itu hanya sampai pada jumlah aset yang diinvestasikan. Kalau perusahaan nanti dilikuidasi atau bangkrut, maka hanya sampai atau untuk tanggung jawab pemiliknya hanya sampai kepada harta yang diinvestkan saja, tidak sampai ke harta pribadi. Jadi yang kedua, untuk going concern kelangsungan usaha, asumsi bahwa suatu perusahaan bisnis itu akan mempunyai usia yang panjang. Jadi perusahaan itu dianggap akan mempunyai umur yang panjang, walaupun kenyataannya tentu perusahaan itu akan berumur panjang. Stable monetary unit itu dalam hal denominatornya itu digunakan mata uang. Jadi untuk asumsi unit moneter ini itu akan mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan. Sedangkan untuk periodisitasnya itu merupakan asumsi bahwa aktivitas ekonomi itu dapat dipisah ke dalam periode waktu artifisialnya. Jadi tidak semua perusahaan itu bisa membuat laporan keuangan dalam periode 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember. Karena kenyataannya banyak perusahaan yang membuatnya bisa di pertengahan tahun atau bahkan setiap bulan. Terus yang selanjutnya ada accrual basis. Jadi untuk basis accrualnya ini harusnya salah satu itu transaksi dicatat dalam periode terjadinya transaksi. Jadi perusahaan itu tidak perlu menunggu diterima atau dikeluarkannya kas untuk bisa mencatat transaksi. Tapi saat transaksi keuangan terjadi langsung dilakukan pengakuan maupun pencatatan. Terus selanjutnya untuk kendala laporan keuangan
itu ada cost benefits, materiality, konservatif maupun kebiasaan dunia industri. Jadi untuk cost itu kan berarti di sini biaya. Biaya itu merupakan kendala dalam akuntansi. Kenapa? Karena untuk biaya penyediaan informasi itu harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang akan diperoleh dari penggunaannya. Sedangkan untuk materiality itu material. Jadi kendala dalam akuntansi itu item yang dapat dikatakan material jika bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian dari orang secara wajar. Sedangkan untuk prinsip akuntansinya ada prinsip pengukuran, yaitu untuk historical cost yang menjelaskan bahwa untuk aktiva maupun kewajiban perusahaan itu diakui sebesar cost, itu sebesar harga perolehannya. Jadi cost di sini mempunyai keuntungan yang penting dibanding dengan penilaian yang lain. Karena apa? Karena cost itu dikatakan reliable maupun objektif. Sedangkan yang kedua, fair value itu nilai di mana? Jadi aset itu bisa dipertukarkan. Jadi kewajiban itu bisa diselesaikan atau dari instrumen ekuitas itu diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan yang berkeinginan. Sedangkan untuk yang kedua, revenue realization prinsip, pengakuan pendapatan diakui apabila direalisasikan dan juga jika produk atau barang atau jasa itu ditukarkan atau diterima secara tunai. Jadi ada timbul tuntutan terhadap kas, maka dikatakan dapat direalisasikan. Sedangkan yang kedua ada aktiva yang diterima atau dapat mungkin siap dikonversi menjadi kas. Jadi ada tuntutan atas kas, maka dikatakan itu telah menjadi hak atau earnest. Jadi dapat dijual atau ditukarkan dalam pasar aktif dengan harga yang ditentukan. Sedangkan untuk matching principle dan itu untuk prinsip pengakuan bebannya itu harus kas keluar atau penguras habis aset itu bisa menimbulkan kewajiban atau kombinasi keduanya selama periode akibat dari memberikan atau menghasilkan barang untuk penyerahan jasa. Untuk prinsip pengungkapan penuhnya itu bisa memberikan informasi yang cukup penting untuk bisa mempengaruhi penilaian dan juga keputusan pengguna informasi. Maka di sini harus disediakan laporan keuangan CALK ataupun ada informasi tambahan. Oke, saya kira untuk pertemuan pertama ini materinya sudah cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.